Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis akibat meningkatnya kadar glukosa darah pada pasien. Hal ini terjadi karena adanya gangguan produksi atau kinerja dari insulin. Pada pasien diabetes mellitus tipe 2, apabila kadar glukosa darah belum terkontrol, padahal sudah diberikan obat itu secara oral, maka dokter dapat memberikan terapi tambahan berupa pemberian insulin. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1C akan menampilkan konseling dari penggunaan insulin dan juga metformin. Nah, untuk itu mari kita kenalkan anggota dari kelompok 1C. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu, saya Dia, anggota kalian bertugas. Boleh lihat resepnya terlebih dahulu? Iya, silakan. Izin untuk memastikan identitas nih, pasiennya atas nama Pak Madi S. Bagian 58 tahun nih. Sebelumnya udah pernah menggunakan insulin pen? Belum, ini pertama kali. Oh, baru pertama kali nih. Kalau gitu nanti saya jelaskan ya biar Bapaknya mengerti cara penggunaannya. Nah, kalau gitu izin saya untuk mengambil obatnya terlebih dahulu nih. Oh iya, iya. Ini obatnya nih Bapak Ibu. Ya, jelaskan dulu obat-obatnya. Bapak diresepkan Levemir Fixpen sebanyak 10 unit digunakan pada malam hari sebelum tidur. Nah, gunakan selalu di jam yang sama nih. Nah, kan tadi Bapak bilang belum pernah menggunakan insulin pen sebelumnya. Nah, Niki siang jelaskan dengan insulin yang berbeda biar Bapaknya juga paham, Ibunya juga tahu juga gimana penggunaannya yang benar. Sebelum itu saya izin untuk menjelaskan bagian-bagian insulin pen yang ini yang pertama namanya tutup pena Bapak. Yang ini namanya karet penutup cartridge. Gunanya ini untuk pemasangan jarum agar insulinnya bisa dikeluarkan saat disuntikan. Terus yang ini namanya cartridge insulin. Nah, di sini yang berisi larutan levomirnya yang digunakan untuk penyuntikan. Nah, yang ini bagian jendela niki itu memastikan agar larutnya yang di dalamnya itu tidak keruh, tidak ada endapan bening seperti ini. Nah, lanjut bagian sini namanya penghitung dosis. Bapak kan diresepkan 10 unit ya, jadi pastikan dosisnya ini angkanya 10. Nah, untuk memastikan angkanya 10 ini namanya pemutar dosis Bapak, diputar biar sampai di unit 10 seperti ini. Nah, bagian sini namanya tombol suntik, jadi tombol ini yang ditekan untuk mengeluarkan insulin ke dalam jaringan di bawah kulit Bapak. Kemudian ini namanya jarum insulin Bapak. Izin saya untuk memasangnya dulu nih Bapak. Pemasangan juga cukup gampang. Itu tinggal diputar hingga rapat. Biasanya kerasa kok ini sudah rapat. Nah, ini sudah rapat. Nah, ini kan jarum, saya tadi jelaskan ini jarum insulin. Nah, ini dibuka. Nah, bagian ini namanya penutup luar jarum Bapak. Memastikan biar jarumnya itu terlindungi dari area luar. Nah, bagian ini juga sama penutup, tapi ini bagian dalam jarum. Ini tuh mastiin biar jarumnya itu tetap steril Bapak. Nah, bagian ini namanya jarum insulin. Ini tuh yang bagian yang mengeluarkan insulin buat disuntikan ke bawah kulit. Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara penggunaannya nih Bapak. Yang pertama, cuci tangan dulu menggunakan sabun dan air mengalir. Setelah itu, periksa nama obatnya sudah benar belum dan pastikan tanggal kadaluarsanya tidak lewat. Selain itu, pastikan cairan insulin di dalamnya itu berwarna jernih, tidak keruh dan tidak berubah warna. Nah, setelah itu pasang jarum baru dengan memutar hingga rapat. Nah, kan ini sudah terpasang ya Bapak. Habis itu lepas tutup luar jarum dan simpan. Ini tutup luarnya disimpan. Setelah itu dilepaskan juga tutup dalamnya. Nah, sebelum penggunaan, Bapak bisa melakukan priming. Ini memastikan agar jarum suntiknya berfungsi dengan baik. Pertama itu putar dosisnya hingga 2 unit. Seperti ini. Lepas itu arahkan jarum ke atas lalu ketuk perlahan.
Tekan tombol suntik hingga keluar 1 tetes insulin. Nah, itu kan sudah keluar nggih Bapak, berarti jarumnya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, Bapak kan akan menggunakan sesuai dosis Bapak. Jadi putar dulu terlebih dahulu dosisnya hingga 10 unit. Seperti ini. Lepas itu, Bapak bisa pilih lokasi penyuntikannya. Nah, lokasi penyuntikannya itu bisa di perut, di paha, atau lengan atas. Nah, lokasi penyuntikannya itu harus selalu dirotasi agar tidak terjadi penebalan jaringan lemak. Nah, caranya untuk penyuntikannya itu, saya anggap saja spons cuci tangan ini sebagai perut Bapak. Yang pertama, Bapak perlu sedikit cubit bagian perut. Setelah itu, arahkan jarum suntik 90 derajat. Setelah itu suntikan. Habis itu tekan hingga dosisnya itu ke arah 0 seperti ini. Setelah itu, tunggu selama 6 detik, baru kemudian Bapak cabut jarumnya. Setelah itu, tutup kembali jarum dengan tutup dalam. Habis itu, tutup juga dengan tutup luar, lepaskan jarum, lalu buang jarumnya di tempat khusus benda tajam. Nah, untuk pembuangannya itu tidak boleh dicampur dengan sampah lain, Bapak. Usahakan dibuatkan khusus untuk pembuangan sampah jarum dan sampah insulin seperti itu, Bapak. Untuk obat ini apakah harus ditaruh di lemari es nggih Bu, atau nggak apa-apa ditaruh di suhu ruang? Kalau untuk insulin kayaknya untuk pertama kali penggunaan itu disarankan untuk disimpan terlebih dahulu di lemari es nih Ibu, dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Tapi jangan dibekukan. Nah, setelah penggunaan pertama, insulin kan bisa disimpan di suhu ruang di bawah 30 derajat Celcius dan bertahan selama 42 hari. Tapi jangan disimpan di bawah sinar matahari langsung deh Ibu. Berarti setelah pakai itu nggak apa-apa ditaruh di suhu ruang nih? Nggak apa-apa Ibu. Oh, Gini. Kalau untuk efek sampingnya ada Ibu? Kalau untuk efek sampingnya Pak, ada namanya hipoglikemia. Itu tuh namanya gula darah rendah nih Pak. Nah, ini tuh paling penting untuk dipastikan gejalanya. Gejala itu seperti sakit kepala, gemetar, jantung berdebar. Itu tuh ibunya juga harus pastikan nih kalau gejala itu keluar, bisa segera diberikan karbohidrat atau gula apabila bapaknya masih sadar. Kalau bapaknya sudah tidak sadarkan diri, bisa segera dilarikan ke IGD terdekat seperti itu. Nah, untuk obat kedua, bapaknya diresepkan metformin. Sebelumnya bapak udah pernah mengonsumsi metformin kan? Iya, sebelumnya pernah konsumsi obat itu. Berarti saya jelaskan untuk dosisnya saja. Kalau untuk dosisnya itu 2 kali sehari 1 tablet nih bapak dikonsumsi setelah makan. Jadi setelah sarapan sama setelah makan malam bapak. Nah, untuk efek sampingnya itu seperti demam, mual, diare itu wajar nih bapak untuk mengonsumsi metformin. Tapi itu akan membaik seiring berjalannya waktu. Namun apabila berkelanjutan itu bisa segera menghubungi dokter terkait efek samping yang berkelanjutan seperti itu. Kira-kira penggunaan insulin sama metformin ini nggak apa-apa nggih bersamaan? Nggak apa-apa Bu. Levomin sama metformin itu memang digunakan untuk memastikan kadar gula darahnya itu tetap stabil, tidak naik, tidak turun seperti itu. Namun penggunaan keduanya juga bisa ngasih efek samping hipoglikemia. Makanya baik bapak, baik ibu tuh wajib tahu gejala hipoglikemianya. Apabila bapaknya masih sadar, bisa segera dikasih karbohidrat atau gula. Apabila bapak sudah tidak sadarkan diri, segera dilarikan ke IGD seperti itu. Nah, baik untuk Pak Amadin, mungkin bisa diulang cara penggunaan insulinnya secara singkat saja, tidak apa-apa. Jadi sebelum saya gunakan, saya harus cuci tangan dulu supaya bersih. Kemudian saya harus pastikan nama, kemudian tanggal kadaluarsanya tidak lewat. Kemudian nanti harus dilakukan priming terlebih dahulu sebelum digunakan dengan 2 dosis unit. Kemudian baru diatur sesuai yang diresepkan. Kemudian baru disuntikan seperti di perut, kemudian di paha, kemudian di lengan atas. Nah, setelah itu baru ditahan, setelah disuntikan ditahan dulu 6 detik baru dilepas. Nantinya si jarumnya baru bisa dilepas dan dibuang ke tempat khusus dan tidak boleh digunakan lebih dari sekali. Oke, benar Bapak. Untuk letak penyuntikannya itu diingat dirotasi ya Bapak, jangan di tempat yang sama. Kalau untuk metformin dosisnya bagaimana Bapak?
Jadi untuk metformin 500 mg nanti diminum 2 kali sehari 1 tablet setelah makan ya. Iya benar Bapak. Nah kalau misalnya Bapak tiba-tiba ada gejala seperti berkeringat dingin atau gemetar itu bagaimana Bapak atau Ibu? Mungkin kalau Bapak masih sadar bisa langsung diberikan karbohidrat atau gula, namun ketika Bapak udah tidak sadar bisa langsung dilarikan ke IGD. Iya benar. Namun sebelumnya saya izin bertanya, ini obat Luki bisa dibawa kemana-mana, GD itu aman? Aman Ibu, sebutannya bisa dibawa bepergian, bisa ditaruh di dalam tas agar suhunya tetap stabil. Asalkan tidak ditaruh di bawah sinar matahari langsung di rumah. Oh gitu. Ada pertanyaan lagi terkait obatnya Bapak atau Ibu? Untuk sekarang udah tidak ada nih, Bu, sudah jelaskan aja. Oke, kalau gitu obatnya bisa dibawa pulang ya, dikonsumsi sesuai dosisnya, tidak terlewat, jaga pola makan, semoga Bapaknya sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sekian video konseling dari kami mohon maaf apabila ada perkataan yang baik disengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.